Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu medan magnet bumi akan disampaikan oleh Dela Linggawarsani. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang medan magnet bumi. Nah, magnet merupakan suatu benda yang dapat menimbulkan gaya tarik magnet. Magnet selalu memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Nah, batang magnet tersebut tidak dapat diisolasi atau artinya setiap batang magnet itu walaupun dia dipotong sekecil apapun, dia akan selalu menghasilkan dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Kemudian ada benda-benda yang bersifat diamagnetik atau benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, dan ada benda-benda yang bersifat ferromagnetik, yang artinya benda-benda tersebut dapat ditarik oleh magnet. Namun benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet itu tidak selalu kuat dapat ditariknya. Ada benda-benda logam yang ditarik magnet dengan lemah. Nah, salah satu benda logam yang dapat ditarik kuat dengan magnet yaitu adalah besi. Kemudian medan magnet bumi atau yang sering disebut dengan geomagnetik. Nah, itu merupakan suatu medan magnet dari dalam bumi hingga menembus batas di mana medan magnet tersebut bertemu dengan angin matahari. Kemudian medan magnetik bumi ini memiliki besar medan magnet sebesar 25 hingga 65 mikrotesla. Jadi, angin matahari yaitu merupakan suatu aliran partikel bermuatan yang menyebar ke segala arah dari atmosfer terluar matahari. Nah, kecepatannya ini sekitar 400 km per second. Kemudian, medan magnet bumi itu terkarakterisasi oleh parameter fisis atau disebut juga elemen medan magnet bumi yang dapat diukur, yaitu meliputi arah dan intensitas kemagnetannya. Nah, parameter fisis ini meliputi yang pertama ada deklinasi, merupakan suatu sudut antara utara magnetik dengan komponen horizontal, nah yang didukung dari utara menuju ke arah timur. Kemudian yang kedua ada inklinasi, yaitu sudut antara magnet total dengan bidang horizontal yang dihitung dari bidang horizontal menuju bidang vertikal. Nah, bidang vertikalnya ini arahnya ke bawah. Kemudian yang ketiga ada intensitas horizontal, yakni merupakan besar dari medan magnet total pada bidang horizontal. Nah, yang terakhir itu adalah medan magnet total, yang mana merupakan besar dari vektor medan magnet total itu sendiri. Nah, medan magnet bumi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada medan magnet utama, main field. Yang kedua ada medan magnet luar atau yang disebut juga external field. Nah, yang terakhir yang ketiga itu ada medan magnet anomalia atau yang disebut sering disebutnya sebagai medan magnet lokal atau crystal field. Nah, medan magnet utama atau main field itu merupakan definisinya rata-rata hasil pengukuran dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian dia mencakup daerah kisaran 106 km persegi. Kemudian yang medan magnet luar atau external field itu merupakan medan magnet yang berasal dari pengaruh luar bumi. Nah, yang merupakan hasil ionisasi di atmosfer yang ditimbulkan sinar ultraviolet dari matahari. Karena sumber luar berhubungan dengan arus listrik yang mengalir dari lapisan terionisasi di atmosfer, maka penambahan medan terhadap waktu itu lebih cepat. Yang terakhir, medan magnet anomalia atau medan magnet lokal atau crystal field itu merupakan medan magnet yang dihasilkan oleh batuan yang mengandung mineral bermanfaat seperti magnetik, titomagnetik, dan lain-lain. Nah, batuan ini berasal atau berada di dalam kerak bumi. Kemudian ada faktor-faktor penyebab perubahan medan magnet bumi ini. Yang pertama ada variasi sekuler. Nah,
variasi sekuler ini berasal dari variasi medan magnet utama bumi akibat adanya perubahan posisi kutub magnet bumi. Jadi variasi sekuler ini intinya terjadi karena adanya akibat perubahan posisi kutub magnet bumi. Yang kedua ada variasi harian. Nah, variasi ini berasal dari medan magnet luar yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi medan magnet luar itu berasal dari pengaruh luar bumi. Dan yang ketiga ada badai magnetik. Jadi badai magnetik itu merupakan gangguan sementara dalam medan magnet dengan magnetiknya kisaran 1000 gamma. Jadi seperti badai magnetik. Nah, itu merupakan gangguan sementara dalam medan magnet. Nah, itu magnetiknya sekitar 1000 gamma. Baiklah, saya Alfi Masyan Mufrika. Di sini saya akan menyambung materi yang telah disampaikan oleh Della Lingga, yaitu teori medan magnet bumi. Teori medan magnet bumi. Terdapat beberapa teori tentang dari mana medan magnet bumi berasal, yaitu dynamo teori, yaitu teori yang pertama diajukan oleh Joseph Larmor pada tahun 1919. Kurang lebih teori ini menyebutkan bahwa di dalam perut bumi terdapat besi dalam wujud cair yang bertindak sebagai objek yang sangat konduktif. Disebut sebagai dinamo yang berfungsi menghasilkan kembali atau regenerate medan magnet di dalam dirinya sendiri. Kemudian teori kedua yaitu teori Ernest Macfarlane. Ernest Macfarlane dalam artikelnya Asal Muasal Medan Magnet Bumi menyebutkan sebuah sistem yang terbuat dari sel-sel elektronik di dalam inti logam yang mengkristal dengan titik-titik panas dari logam berat yang memancarkan partikel alfa dan beta. Karena suhu yang tinggi, partikel alfa tidak dapat menyatu dengan elektron bebas. Akibatnya, terjadi putaran dari dalam dan luar inti. Medan magnet tercipta sebagai akibatnya. Kemudian teori terakhir, teori Gauss. Pada tahun 1893, Gauss pertama kali melakukan analisa harmonik dari medan magnetik bumi untuk mengamati sifat-sifatnya. Analisa selanjutnya yang dilakukan oleh para ahli mengacu pada kesimpulan umum yang dibuat oleh Gauss, yaitu pertama, intensitas medan magnetik bumi hampir seluruhnya berasal dari dalam bumi. Yang kedua, medan yang teramati di permukaan bumi dapat didekati dengan persamaan harmonik yang pertama yang berhubungan dengan potensial dui kutub di pusat bumi. Dui kutub Gauss ini mempunyai kemiringan 11,5 derajat terhadap sumbu geografi.